Mbak Lili. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, Pak. Pagi semua, terima kasih untuk kesediaan dan waktu dari ibu-ibu semua UMKM Binaan Rumah BUMN Palangkaraya. Terima kasih untuk kesediaan waktu dari ibu-ibu. Dan hari ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana UMKM go online melalui e-commerce. Dan e-commerce yang kebetulan hari ini menjadi narasumber kita adalah teman kita dari Shopee. Dan sudah bergabung bersama dengan kita Mas Muhammad Fazri atau biasa dipanggil Mas Aji. Halo Mas Halo, Aji. halo Mas Assalamualaikum. Agus. Sehat Mas Aji? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, sehat. baik. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih e-commerce Shopee itu secara khusus ya, ibu-ibu semua. Dan kita hari ini sama-sama akan sharing, kita sama-sama akan berbagi. Jadi nanti apabila ibu-ibu ada pertanyaan terkait dengan e-commerce Shopee, bisa langsung ditanyakan kepada Mas Aji. Baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, saya tetap mengingatkan bahwa kita setiap pelatihan itu selalu ada games, selalu ada klinik bisnis games ya. Jadi gamesnya untuk kali ini ada dua, sama seperti biasa. Games pertama adalah foto challenge. Jadi di foto aja sambil pelatihan, nanti kalau misalnya beruntung akan mendapatkan hadiah pulsa seperti minggu kemarin. Kemudian juga ada penanya beruntung. Jadi nanti saya berharap ada keaktifan dari Bapak Ibu semua untuk bisa bertanya, dan nanti kalau penanya beruntung akan kita pilih dan akan mendapatkan pulsa juga ya. Jadi supaya pelatihan ini aktif dan menarik, jadi saya berharap kita semua jangan hanya menjadi pendengar, tapi kita boleh sama-sama belajar, kita boleh sama-sama mengerti bahwa Shopee ini memang saat ini bisa dikatakan masuk dalam top 3 e-commerce, aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi ini sangat bagus untuk Palangkaraya bisa mengejar ketertinggalan karena banyak sekali produk-produk yang produk-produk Palangkaraya yang mungkin belum tergabung melalui Shopee. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Mas Aji waktu dan tempat. Saya persilahkan Mas Aji. Oke, terima kasih Mas Agus. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada pihak RKB Palangkaraya, kepada Mas Agus. Terima kasih udah mengundang Shopee, udah memberikan fasilitas untuk kita belajar jualan bersama Shopee. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Boleh dong di-share, boleh di-chat jualannya Bapak Ibu apa? Pernah nggak berjualan di e-commerce atau di sosial media? Kayak contohnya saya jualan kerajinan tangan, jualnya di Facebook atau Instagram dan lain-lain. Boleh diketik di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya tunggu ya. Sekalian saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fadri. Teman-teman, Bapak Ibu boleh panggil saya Haji. Saya perwakilan dari PT Shopee International Indonesia sebagai SME Development untuk pengembangan UMKM. Nah, apa aja sih yang akan kita sharing di kelas hari ini? Ya, yang kita akan sharing adalah program-program Shopee itu ada apa aja, lalu potensi berbisnis melalui online tentunya, terus ada 7 tahap psikologi pembeli, dan kita juga nanti akan ada praktek ya Bapak Ibu ya. Kita ada praktek dari setting-setting akun, cara upload produknya bagaimana, lalu yang terakhir kita daftar gratis ongkir. Oke, sudah siap semuanya Bapak Ibu untuk kita langsung ke materi? Boleh diketikkan di kolom chat, sudah siap atau belum? Biar saya tahu nih, udah siap atau belum nih. Wah, ada dari Bu Siti Mus, pernah berjualan di Shopee, jualannya kerajinan dan tas. Yuk, yang lain gimana nih? Saya sambil share screen ya. Oh ya, di sini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama Mas Adit, tim Shopee dari... Oke,
Saya ditemenin Mas Adit, tim Shopee dari Banten ya kalau nggak salah ya Mas. Cilegon. Mas Adit dari Cilegon. Halo Mas Adit, apakah udah standby? Nah, itu Mas Adit udah standby di chat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, boleh diketikkan di kolom chat. Nanti mungkin Mas Adit bisa membantu jawabnya ya. Dan juga nanti kita di sesi akhir kita akan ada tanya jawab juga ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung aja kita langsung ke materi potensi berbisnis melalui e-commerce di Indonesia. Nah, ini saya mau sedikit cerita tentang perkembangan digital dan belanja online nih Bapak Ibu nih. Sebelum adanya era digital, tentunya kita dulu kalau mau beli sesuatu atau kebutuhannya ya. Dan itu memakan waktu banget dan memakan tenaga, menguras tenaga ya. Nah, lalu seiring perkembangan era digital, banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara online nih, termasuk belanja. Dulu kalau misalnya kita mau belanja, dan kita nggak ketemu nih barang yang kita cari di offline, di toko komunitas, atau di toko bagus yang sekarang jadi OLX ya, banyaknya seperti itu. Lalu perkembangan teknologi mendorong adanya website nih. Website menjadi platform awal untuk berbelanja online. Di sini siapa yang punya website sendiri nih untuk jualannya? Ada nggak? Nah, untuk di tahap 3 ini, online shop ya orang dan memperluas customer-nya atau pelanggannya itu dengan membuat website. Ya, dan itu juga menguras uang juga, di mana kita akan menyewa domain, hosting, dan lain-lain kebutuhan website. Ya. Lalu muncul nih media sosial menjadi alternatif lain untuk berjualan, atau kan tentunya sudah beralih fungsi. Ya. Dulunya kita untuk berinteraksi, untuk berkenalan, gitu ya, berkenalan ke teman atau ke kerabat, keluarga, dan sekarang sosial media sudah bisa nih kita jadikan untuk pasar online lah ya, kayak kita habiskan untuk memasarkan produk kita. Ya banyak ya di Facebook apalagi itu banyak banget yang sekarang menjualan gitu ya, karena udah beralih fungsi. Kalau misalnya Bapak Ibu jualan di marketplace, jadi marketplace ini nggak perlu lagi kita membuka situs atau membuka laptop, komputer ya, hanya menggunakan handphone aja kita sudah bisa berjualan dan berbelanja. Itu dia tadi. Lalu peluang bisnis online ini peluangnya besar banget untuk Bapak Ibu bisa kelola ya, dari 270,6 juta penduduk di Indonesia. Nah, pengguna internetnya itu ada 94% ya. Nah, saya yakin juga di sini Bapak Ibu semua pasti menggunakan internet ya sehari-harinya ya. Dan yang menggunakan via smartphone juga ada lebih dari 96%. Nah, untuk mengakses banyak banget ya waktu yang digunakan. Lalu untuk 3 jam 26 menitnya biasanya mereka mengakses sosial media di Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Nah, lalu untuk di bulan online ini meningkat pesat ya, yang mengingat ini naiknya signifikan banget. Mungkin karena pandemik ya, orang malas keluar rumah, jadi mereka mengakses aplikasi belanja online dan tentunya mereka juga melakukan transaksi. Ya, untuk melakukan transaksinya ini naik 400% nih Bapak Ibu per Maret 2020. Ya, ini data real, jadi Bapak Ibu ini kesempatan, ini peluang banget buat produknya di online kan. Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntungan berjualan online di new normal, bisa nggak sih? Ya? Oke. Lalu keuntun
Oke, lalu keuntungan berjualan online di new normal ini ada apa aja sih Mas Aji gitu kan ya? Tentunya kita bisa meningkatkan pembeli baru tentunya ya. Lalu menambahkan pendapatan baru juga karena customer kita yang baru. Lalu distribusi luas dengan jasa kirim. Jadi ini Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi mau mengirimkannya via apa, pakai jasa kirim apa. Di Shopee semuanya sudah tersedia. Oke. Lalu fleksibel waktu juga dan tenaga nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau sambil makan, mau sambil tidur gitu ya, ini Bapak Ibu bisa sambil jualan juga kok. Ya, jadi enggak jadi fleksibel waktu dan tenaganya juga. Oke. Saya membacakan dulu tadi ada yang chat sejak 2 tahun punya akun Shopee dari Bu Nindita, 2 akun untuk jualan dan belanja tahun 2020 pernah terjual 1 kali jualan pempek. Saya setelah itu susah sekali untuk terjual. Oke, nanti ke Bu Nindi, nanti kita akan share juga tips dan triksnya ya gimana cara meningkatkan penjualan di Shopee ya. Jadi stay tune aja. Lalu dari Bu Emi, belum pernah saya jualannya di FB dan di IG. Oke, itu bagus juga ya Bu Emi ya. Itu poin plus karena udah go online juga sebenarnya ya. Kita jualan di sosial media. Nanti tinggal kita alihkan aja ke Shopee. Oke, lanjut. Nah, ini buat Bapak Ibu mungkin ini rekomendasi dari kita, produk-produk yang laris saat new normal. Ini boleh Bapak Ibu screenshot ya buat jadi acuan gitu ya. Misalnya mungkin ada beberapa kategori di sini yang jualannya mirip nih sama Bapak Ibu nih ya, seperti kayak new normal kit, ini masker, disinfektan, helm pribadi, hand sanitizer, peralatan makan pribadi. Nah, mungkin produknya Bapak Ibu termasuk di kategori ini ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu update aja ya produk-produknya agar lebih trending lagi, lebih tren lagi. Lalu ada alat dan produk kesehatan, ada vitamin C, mungkin ada yang jualan jamu ya, obat-obat herbal. Ini lagi naik daun juga, multivitamin atau suplemen gitu ya. Bisa dipasarkan di Shopee juga karena customer-nya banyak yang nyari itu. Lalu makanan, mungkin ada beberapa yang jual makanan ya, healthy food, snack kemasan ya. Lalu produk sembako mungkin ini bisa juga Bapak Ibu jual di Shopee ya. Daging dan sayuran, ini banyak banget soalnya yang mencari ini di e-commerce sekarang. Ya, karena orang males ya untuk keluar rumah, jadi belanjanya via online gitu. Nah, lalu kalau untuk minuman ada susu, jus kemasan, minuman instan, herbal, jamu ya. Setelah itu ada perlengkapan rumah tangga, air purifier, lalu sabun cuci tangan, tisu kering dan basah, peralatan dapur, pembersih rumah dan laundry. Ini Bapak Ibu juga ini apa namanya pencarian customer juga meningkat ya, pembelian customer juga meningkat di perlengkapan rumah ini. Tentunya juga pakaian rumah, kaos, daster, celana pendek, orang-orang juga lagi banyak cari ini. Dan yang terakhir ada hobi dan olahraga ya, kayak DIY craft, mungkin kalau ada yang kerajinan, bisa dijual juga alat game, peralatan olahraga, indoor. Oke, itu mungkin bisa jadi alternatif atau rekomendasi jualannya Bapak Ibu nanti ke depannya ya. Nah, ini yang lagi trending nih, lagi rame dicari orang. Oke, setelah itu kenapa harus berjualan online? Ini saya sedikit cerita tentang perbedaan atau persamaan toko offline dan versus toko online. Jadi kalau untuk toko offline mungkin ada nggak di sini yang punya toko offline, atau yang punya ruko gitu, yang punya toko sendiri disewa gitu, ada nggak? Boleh di chat di kolom chat ya. Kalau ada, ini sedikit cerita tentang perbedaan dan persamaannya. Untuk persamaannya, toko offline dan toko online ini sama aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyiapkan produk dan kita ada produknya harus ada juga ya untuk memajang produknya. Setelah itu ada percakapan juga sesama penjual dan pembeli. Ya, kalau toko online juga sama seperti itu. Kita harus siapkan produk yang kita jual dan kategori produknya. Misalnya Bapak Ibu jualannya
macam-macam, ada peralatan rumah, fashion, terus ada herbal, itu Bapak Ibu bisa jualan juga langsung gitu ya. Jadi nggak hanya satu kategori, jadi ada beberapa kategori itu Bapak Ibu bisa jual di Shopee. Ya. Lalu ada fitur chat juga untuk kita bisa berinteraksi ke penjual atau ke pembeli. Gitu ya. Misalnya kalau ada pembeli mau nanya harga atau mau nego atau nanya stok, itu bisa melalui fitur chat. Oke, itu tadi persamaannya. Untuk perbedaannya ini tentunya untuk perbedaannya di segi marketingnya ya, Bapak Ibu ya. Kalau untuk toko offline, yang melihat toko kita atau produk kita hanya sekitaran situ aja ya. Yang melihat itu hanya kota terdekat aja. Gitu kalau toko offline. Berbeda dengan toko online nih, Bapak Ibu, yang melihat produknya itu semua orang pengguna Shopee, ya, pengguna Shopee yang tersebar di Indonesia. Itu bisa melihat tokonya Bapak Ibu, melihat produknya Bapak Ibu, dan juga tentunya bisa berbelanja, membeli produknya Bapak Ibu. Ya, itu perbedaannya. Untuk online, pasarnya lebih luas lah ya. Oke, langsung. Ini tadi 7 tahap psikologi pembeli yang saya sudah kasih share mengenai 7 tahap psikologi di awal. Ya, untuk 7 tahap psikologi pembeli ini apa sih Mas Haji? Ya kan saya masih paham nih apa nih. Jadi 7 tahap psikologi ini adalah tahapan-tahapan di mana calon pembeli yang ada di online itu akhirnya berbelanja online. Nah, ini penting banget buat Bapak Ibu nanti ke depannya misalnya mau langsung berjualan online, ini bisa diikuti nih patokannya ya, tahapan-tahapannya. Apa aja yang harus kita lakuin. Oke, boleh Bapak Ibu screenshot. Ini saya akan jelaskan. Untuk exposure, yang pertama ada exposure. Ya. Yang exposure ini adalah gunakan semua media untuk memasarkan produk kita. Ya. Intinya apa? Intinya adalah gimana caranya agar orang-orang yang berinternet, yang online di sosmed atau di e-commerce itu bisa melihat produk kita dan tahu apa yang kita jual. Ya, tentunya kita harus share ke sosial media ataupun ke manapun. Ya. Nah, setelah kita share, masuk ke tahap nomor 2, yaitu interest. Nah, tertarik. Dengan apa mereka tertarik? Tentunya dengan judul produk yang Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi disesuaikan aja dengan produk yang kita jual ya. Jadi jangan terlalu lebay, jangan terlalu alay juga. Ya. Langsung di kata kuncinya aja. Apa sih biasanya yang langsung mereka cari itu kalau dia mau membeli? Nah, itu diterapkan ya. Lalu yang ketiga, masuk ke tahap imajinasi, yaitu ilustrasikan kegunaan produk kita dengan foto produk yang menarik dan detail. Karena kita jualannya online, tentunya mereka tidak bisa lama memegang langsung barang kita, tidak bisa langsung mencobanya, tapi dia akan mengimajinasi atau membayangkan. Gimana sih jadinya kalau misal barang ini saya beli, gitu ya, itu dia pasti ngebayangin dulu. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu penjual gitu, gunakan produk yang menarik dan sedetail mungkin ya. Jangan asal-asalan karena online ini kita jualan foto sebenarnya gitu. Kalau foto kita bagus itu udah pasti banyak menarik minat customer atau minat pembeli ya. Nah, setelah mereka mengimajinasi, masuk ke tahap nomor 4, yaitu compare atau membandingkan. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira apa yang dibandingkan? Ya, Bapak Ibu boleh diketikkan di kolom chat. Kira-kira apa nih yang dibandingkan sama pembeli atau customer sebelum dia check out atau berbelanja? Boleh di chat. Oke, dari Bu Dewi ada harga. Yang lain gimana nih? Saya sambil minum dulu ya. Oke, ada harga juga. Mungkin ada yang lain? Ada lagi yang lain? Karena apa ya, pembeli di online itu beda-beda ya, macem-macem.
Oke. Harga ongkir dari Bu Sartika, Bu Lilik dari kualitas produk. Biasa mencari ulasan paling meyakinkan dulu. Wah, ini Bu Siti ini sepertinya bukan belajar, jadi tahu dia. Ayo, ada lagi mungkin? Manfaat produknya apa? Benar. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi macam-macam ya jawabannya ya, karena memang pembeli di online itu macam-macam juga, beda-beda juga ya. Nah, kalau untuk biasanya mengcompare itu benar harga, lalu kualitas produk ya, selain harga, kualitas produk, terus apa harga ongkir juga ya, dia mikir juga harga ongkirnya, lalu kecepatan penjualnya, ini responnya gimana ya, baik apa enggak, cepat atau enggak, nah itu juga penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita dikalah di harga, misalnya harga kita lebih mahal, kalau bisa juga kita memberikan respon ke pembeli itu harus fast respon, harus lebih cepat juga ya. Karena biasanya kalau online itu mereka tidak ngechat atau tidak berinteraksi dengan satu penjual, tapi beberapa penjual gitu. Tapi kalau bisa kita harus fast respon ya. Selain itu juga kualitas produknya juga ya harus dijaga. Ini penting banget untuk kualitas produknya ya. Jadi macam-macam ya selain harga ya. Oke, setelah mereka mengcompare atau membandingkan, masuk ke tahap nomor 5, Bapak Ibu, yaitu convince atau meyakinkan. Nah, gimana cara meyakinkan mereka? Tentunya cara meyakinkan mereka dengan deskripsi, gitu ya, dengan deskripsi produk yang kita jual. Nah, kalau misalnya kita jualan di Facebook, itu tentunya ada deskripsinya kan ya. Kalau untuk jualan fashion, mungkin baju bahannya ini, terus ukurannya ini, cocok untuk ini, terus manfaatnya bisa dicuci berkali-kali atau gimana gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa jelaskan di Shopee. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga jualan di Shopee, itu dijelaskan deskripsinya. Agar mereka tahu, ya, agar mereka jelas, mereka yakin dengan apa yang dia cari, apa yang dia beli. Ya. Jangan deskripsinya cuma satu paragraf aja gitu, ready stock Kak, silakan di order. Nah, itu orang kurang paham ya. Ini maksudnya apa sih gitu ya, emang ready stock. Tapi kan kita harus jelaskan juga ya deskripsinya ya tentang kegunaan produk kita apa, terus detailnya seperti apa, manfaatnya apa, itu dijelaskan di deskripsi. Oke? Nah, setelah itu, setelah meyakinkan mereka dengan deskripsi, masuk ke tahap nomor 6, yaitu decision atau keputusan, mereka jadi beli apa enggak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan diskon atau juga keterbatasan stok produk. Ya, jadi ada dua tipe, ada beberapa tipe sih sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan diskon karena pembeli di Shopee itu suka banget yang ada yang diskon-diskon. Atau juga bisa Bapak Ibu gunakan keterbatasan stok. Nah, jadi banyak juga ya pembeli yang pengen cepat-cepat belanja gitu, pengen cepat-cepat check out karena takut kehabisan stoknya. Ya, jadi itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Setelah, lalu yang terakhir, satisfaction. Kita bisa mendapatkan kepuasan customer. Ini penting banget kepuasan customer ini. Karena tadi ada yang bilang ya, bisa mencari ulasan paling meyakinkan dulu. Nah, ini satisfaction ini ya. Yang di tahap terakhir. Dari judul produk kita jelas, foto produk kita jelas, gitu ya. Lalu deskripsi kita detail gitu ya tentunya, yang datang juga bagus sesuai gitu, kita mendapatkan kepuasan customer. Ya. Nah, mereka akan memberikan rating atau bintang, kalau di Shopee mendapatkan bintang, dan juga testimonial yang positif. Ya. Nah, ini keuntungannya, satisfaction ini, kepuasan ini, keuntungannya kita bisa mendapatkan customer baru tentunya, menarik customer baru. Karena kita udah dapat nih ulasan yang bagus, ulasan yang positif juga. Nah, gimana Kak Aji, Mas Aji, kalau misalnya saya baru berjualan, terus nggak ada sama sekali rating gitu, nggak ada testimonial, itu gimana? Bisa dengan keluarga terdekat dulu atau teman dulu ya. Itu tipsnya. Oke, lalu jasa kirim yang ada di Shopee
Ini saya mau sedikit jelaskan ya. Jadi ada dua metode di Shopee, itu ada dua metode, ada drop off atau pick up. Untuk drop off ini Bapak Ibu wajib mengantar paketannya ke counter. Itu ada apa aja? Ada Pos Indonesia dan Indah Logistik Kargo. Nah, di sini untuk drop off Pos Indonesia dan Indah Logistik Kargo ini Bapak Ibu harus nalangin dulu ongkirnya. Paham ya? Jadi kita misalnya ada pembeli nih di daerah Jakarta dengan ongkir 40.000 gitu ya. Nah, kita talangin dulu tuh 40.000 ongkirnya tuh. Nah, ya kita talangin, nanti setelah barangnya diterima oleh pembeli itu nanti akan masuk ke saldo penjual kita yang ada di Shopee dengan total penjualan kita, penjualan produk plus ongkos kirim yang kita talangin tadi. Misalnya harga produknya 100.000, terus ongkos kirimnya 40.000. Berarti total yang kita nanti terima adalah 140.000. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Itu untuk yang Pos Indonesia dan Indah Logistik Kargo. Lalu untuk pick up ini ada GoSend dan Grab. Ya, jadi ini Bapak Ibu nggak usah talangin ongkirnya dan nggak usah kirim ke counter GoSend atau ke Grab karena nggak ada counternya ya. Jadi nanti abang kurirnya yang jemput ke rumah. Ya, nanti abang kurirnya jemput ke rumah, kita tinggal kasihkan aja ke abang kurir. Ya. Lalu ada drop off atau pick up. Ini Bapak Ibu bisa antar paketnya ke counter atau dijemput. Itu ada JNT, ada si cepat, JNE reguler, dan masih ada updatean terbaru sebenarnya ya, kayak antar aja dan lain-lain. Karena ini belum update materinya, jadi ini dulu. JNT si cepat, JNE reguler cashless. Nah, ini Bapak Ibu bisa antar dulu ke counter dan mungkin mau dijemput juga bisa. Ya, mau dijemput si abang kurir juga bisa. Nah, saya menyarankan kalau misalnya mau dijemput, ini kita harus berkenalan dulu ke agennya gitu ya, kurirnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita ada paketan tinggal WA aja. Nah. Oke, setelah itu ini juga Bapak Ibu JNT cepat JNE regular cashless ini tidak usah menalangi ongkirnya ya. Jadi tinggal langsung kasih aja ke abang kurirnya. Nggak usah ditalangin karena udah otomatis ya. Oke, udah paham ya. Lalu waktu pengemasan di Shopee ada 2 hari kerja, ya, tidak termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Dan 1 hari kerja untuk GoSend, Grab, dan JNE Yes. Ya. Oke, udah paham. Nah, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu. Nah, untuk misalnya nih, kita dapat orderan di hari Jumat. Kita dapat orderan di hari Jumat, gitu ya. Nah, kapan maksimal kita mengirim paketnya agar terhindar dari pembatalan otomatis? Yuk, boleh di chat. Kapan kira-kira maksimal kita bisa mengirim barangnya? Kalau kita dapat orderannya di hari Jumat. Yuk, boleh. Saya tunggu jawabannya nih. Senin dari Bu Dewi, hari Senin. Dari Bu Nur, hari Selasa. Dari Bu Siti, hari Senin. Ayo, ada yang lain gimana? Oh, ada yang nih. Jual pimpek sebelum jam 12 siang, hari Jumat. Oke, ada lagi? Selasa. Ayo, ada lagi. Kita dapat orderan di hari Jumat nih. Kapan maksimal kita mengirimnya agar terhindar dari pembatalan otomatis? Selasa, ada yang hari Sabtu. Oke. Macam-macam ya jawabannya ya. Oke, saya mau ngasih tahu. Jadi untuk maksimal kita mengirim barangnya itu di hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Karena hari Jumat kita dapat orderan itu tidak dihitung. Sabtu Minggu kita libur. Jadi dihitungnya dari Senin dan Selasa. Oke, udah paham ya? Oke, kalau udah paham saya mau nanya lagi. Kalau misalnya nih kita dapat orderan di hari Kamis, ya, kapan? Enggak, kita dapat orderan di hari Kamis, terus hari Jumatnya libur nih, tanggal merah gitu. Mungkin Natal misalnya Natal. Kapan maksimal kita mengirim barangnya? Ya, boleh dijawab. Silahkan. Benar, benar ya.
dari Bu Dewi Selasa, Bu Rusdiana Senin. Oke, kita dapat orderan di hari Kamis, hari Jumatnya tanggal merah, hari Natal misalnya. Ya, kapan maksimal kita kirim barangnya agar terhindar dari pembatalan otomatis. Bu Siti Selasa, ya ada lagi? Selasa lagi dong. Ya benar, hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Ya, udah mulai paham ya, hari Selasa. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau kirimnya cepat-cepat di hari Jumat atau di hari Sabtu atau Minggu, itu lebih bagus ya, lebih baik. Nggak apa-apa ya, karena lebih cepat lebih baik. Oke, untuk jasa kirim udah paham ya Bapak Ibu ya, biar terhindar dari pembatalan kirim. Oke, untuk Bapak Ibu boleh di-mute dulu, biar teman-teman bisa jelas dengar suara saya ya. Oke, terima kasih. Ini pencapaian Shopee di Indonesia, ini kita harus bangga nih, karena peringkat nomor 1 di Android dan iOS, ya ada lebih 80 juta unduhan. 80 juta unduhan ini artinya 80 juta pengguna Shopee. Ya, yang menggunakan Shopee, yang mengakses Shopee ini ada 80 juta orang lebih. Dan penjual aktifnya hanya 3 juta aja. Ini sedikit banget ya dibanding dengan 80 juta. Nah, saya berharap ini Bapak Ibu bisa mengambil peluang ini nih. Ya, karena saya yakin juga produk Bapak Ibu ini bagus-bagus untuk dijualkan di online. Ya, jadi saya menyarankan untuk mengambil berjualan online juga agar bisa meningkatkan omset, mendapatkan pendapatan baru juga ya. Oke, lalu kenapa sih harus berjualan di Shopee? Ya, ayo, kenapa kita harus berjualan di Shopee? Ini saya sedikit menjelaskan program-program Shopee. Jadi yang pertama kenapa harus kita berjualan di Shopee itu ada dukungan program untuk jualan di Shopee. Tentunya apa nih, gratis ongkir ya Bapak Ibu ya. Jadi dari awal Shopee berdiri sampai sekarang ini lekat banget dengan julukan gratis ongkirnya. Ya, nanti kita akan belajar prakteknya untuk gimana caranya agar penjual ini mendapatkan gratis ongkir di tokonya. Agar nanti pembeli itu bisa ringan bayar ongkirnya ya. Kita akan praktek cara daftarnya bagaimana. Oke. Lalu setelah itu ada garansi Shopee ya. Jadi garansi Shopee ini misalnya nih kalau Bapak Ibu jualannya di Facebook, di sosial media, ini nggak ada garansi ya. Jadi si pembeli itu biasanya langsung transfer ke penjual ya. Jadi ini nggak ada mungkin pembeli juga bisa nipu-nipu nih. Banyak macam caranya biasanya ya, pembeli bisa nipu-nipu juga, bisa mengirimkan struk palsu mungkin dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di Shopee ini garansi Shopee ini untuk meminimalisir penipuan ya Bapak Ibu. Lalu berbagai macam jasa kirim ya, jadi Bapak Ibu bisa gunakan jasa kirim yang Bapak Ibu sukai. Lalu tampilan aplikasi yang user friendly, mudah digunakan. Nah, lalu yang kedua ini penting banget nih buat Bapak Ibu ketahui, yaitu ada komitmen Shopee dalam pengembangan penjual dan UMKM Indonesia. Yang pertama ada Sobat UKM Shopee. Untuk Sobat UKM Shopee ini apa Mas Haji? Untuk Sobat UKM Shopee ini seperti yang Bapak Ibu hadir saat ini, ya kelas hari ini adalah kelas dasar untuk kita berkenalan dan cara berjualan di Shopee. Nah, itu namanya Sobat UKM Shopee yang kita hadirkan saat ini, yang kita belajar saat ini masuk di Sobat UKM Shopee. Nah, lalu nanti akan ada kelas lanjutannya, yaitu namanya Bimbel Shopee. Nah, untuk Bimbel Shopee ini adalah kelas lanjutan dari Sobat UKM Shopee, di mana kita akan belajar lebih dalam lagi tentang cara membuat diskon, membuat iklan, gimana cara memperbaiki judul produk, deskripsi produk, kata kunci, dan lain-lain. Pokoknya ini bermanfaat banget untuk kelas lanjutannya ini ya. Nah, keuntungannya apa sih Mas Haji ikut Bimbel Shopee ini? Keuntungannya tentunya untuk meningkatkan penjualannya Bapak Ibu. Ya. Selain meningkatkan penjualan Bapak Ibu, tentunya goals kita di Bimbel Shopee, ini target kita adalah menjadikan Bapak Ibu ini menjadi toko star seller selanjutnya. Siapa nih yang mau jadi star seller nih? Boleh di chat.
siapa aja yang mau jadi star seller Shopee. Mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu, star seller di Shopee itu adalah penjualan terbanyak ya. Dan ya tokonya tentunya lebih trust. Oke, siapa nih yang mau nih jadi star seller di Shopee? Oh, baru 2 orang aja nih. Oke. Nah, selain itu, produk Bapak Ibu juga kan kita tampilkan di campaign-campaign Shopee, termasuk di Kreasi Nusantara dan di Hot Deals. Ini tentunya akan mendongkrak penjualannya Bapak Ibu. Ya, gimana caranya itu, Mas Haji? Nah, tentunya nanti kita akan ada PR nih. Di Bimbel Shopee nanti ada PR, ada kelas, gitu ya. PR-nya bukan pekerjaan rumah ya. Jadi kayak PR-nya itu kita ngebenerin toko kita di Shopee ya, kita benerin judul produknya, kita benerin fotonya, kita benerin deskripsinya dan lain-lain. Ya tentunya ini bagus banget untuk tokonya Bapak Ibu gimana supaya agar lebih trust lagi, agar lebih profesional lagi. Ya, syaratnya apa nih Mas Eji ikut Bimbel Shopee ini? Syaratnya mudah banget, jadi Bapak Ibu tinggal isi daftar link yang sudah saya share di grup WhatsApp, ya itu aja. Lalu setelah itu Bapak Ibu juga minimal mengupload 1 produk di Shopee. Ya. Nah, untuk Bimbel Shopee ini bukan dari kita yang ngadain, tapi dari tim pusat nanti akan mengirimkan undangan ke Bapak Ibu. Ya, jika Bapak nanti di grup ya, jangan keluar, nanti kita akan sharing-sharing juga, nanti kita akan share juga, monitoring juga di grup WhatsApp. Ya, jika ada pertanyaan, nanti juga bisa di grup WhatsApp juga. Lalu ada Kampus Shopee. Kampus Shopee ini komunitas penjual-penjual aktif di Shopee. Ya. Ini udah tersebar di seluruh Indonesia juga. Oke, lanjut. Nah, ini saya sedikit cerita nih tentang UKM yang sudah bergabung di program Bimbel Shopee nih. Mungkin Bapak Ibu udah pernah belanja di Moika Food, ya. Moika Food ini nama tokonya. Jadi Moika Food ini jualannya makanan. Mungkin Bapak Ibu ada yang jual makanan juga. Nah, ini bisa jadi acuan nih untuk Bapak Ibu nanti berjualan di Shopee. Nah, Moika Food ini buka toko shop di Shopee itu dari bulan Mei 2017 lalu ya, itu udah lama banget. Dan dia ngerasa kok jualan saya nggak ada nih, atau seminggu kok hanya sekali aja nih, gitu ya, merasa kurang gitu ya. Jadi Moika Food ini akhirnya kita undang di Bimbel Shopee di bulan Juli 2019. Mulai mengikuti Bimbel Shopee, lalu setelah mengikuti selama 4 bulan Bimbel Shopee, dia menjadi toko star seller di Shopee di bulan Oktober 2019. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu juga bisa nih menjadi toko star seller di Shopee semuanya ya, setelah mengikuti Bimbel Shopee. Amin. Nah, ini program Kreasi Nusantara ya, yang nanti akan kita masukin produknya Bapak Ibu, kalau misalnya kerajinan dan lain-lain, ini kita masukin di campaign ini. Nah, ini tahapan-tahapan untuk bimbel. Jadi yang pertama kita ada onboarding, lalu ada inkubasi dan pelatihan selama 1 bulan. Lalu kita akan ada kelas online juga, webinar 3-5 kelas per minggu. Ini udah kayak sekolah kita ya. Sekolah online ya, lalu ada kuliah online juga 1 kali seminggu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa diikutsertakan ke campaign ya, campaign Shopee yang termasuk Deals dan Kreasi Nusantara setiap 2 minggu. Oke. Setelah itu sukses deh berjualan di Shopee. Bapak Ibu bisa mandiri jualan di Shopee-nya ya. Gitu. Ini tadi tahapannya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin di sini saya mau sedikit share. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum ada kendala saat daftar atau membuat akun di Shopee. Saya sedikit share, mengulang sedikit. Bapak Ibu bisa download dulu aplikasinya di Shopee, lalu klik menu saya, lalu klik daftar, masukkan nomor handphone yang aktif, ya. Misalnya nih, Bapak Ibu udah punya akun Shopee dulu ya, lupa gitu kan ya. Nomor teleponnya sama, tapi mau daftar ulang di Shopee,
menggunakan nomor telepon yang sama tadi, itu tidak bisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya menyarankan pakai nomor handphone baru. Setelah itu nanti masukkan kode CAPTCHA, lalu masukkan kode OTP-nya. Nah ini mohon fokus sebentar Bapak Ibu, saya mau menjelaskan untuk kode OTP. Untuk kode OTP ini jangan sekali-sekali Bapak Ibu share ke orang lain. Karena sekarang banyak banget penipuan mengatasnamakan Shopee, ya, bahkan mereka sambil nelpon untuk meminta kode OTP ini. Nah, kode OTP ini jangan sampai tidak mungkin meminta kode OTP ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, mohon diingat ya. Setelah Bapak Ibu masukkan kode OTP, atur passwordnya minimal 1 huruf besar dan kalau bisa passwordnya itu yang mudah diingat aja. Oke. Nah ini kita mau praktek persiapan, jadi kita harus siapkan dulu upload produknya. Jadi ini tips upload produk di Shopee. Ini ada foto produk utama yang harus disiapkan, foto produk variasi juga kalau misalnya ada variasi. Kalau ada video juga boleh dimasukkan ya videonya. Maksimal 60 detik. Lalu untuk kontennya, ini judulnya harus dipersiapkan juga, deskripsi produknya juga dipersiapkan, harus jelas, detail produknya juga. Dan yang ketiga, ini buat promosi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut untuk promosinya. Untuk foto produk, kita menyarankan background-nya warna putih. Karena kalau warna putih ini Bapak Ibu bisa mengikuti campaign-campaign Shopee kayak mungkin nanti 12-12 ya. Nah, kalau auto flash sale, nah ini bisa menggunakan background putih. Oke, untuk foto utamanya ini dimensinya minimal 500 x 500 megapiksel, resolusi minimal 70 dpi, square-nya 1:1. Ya, jadi kalau misalnya, Mas Adi saya mau masang foto produk kok pecah-pecah nih, nah mungkin dimensinya ya bisa dikurangi. Oke, setelah itu konten produknya ini penting banget buat Bapak Ibu tahu ya, misalnya jadi nggak sembarangan asal masang produk ya, memajang judul produk. Nah ini boleh Bapak Ibu screenshot nanti untuk jualan di online-nya. Yang pertama itu merek, lalu model, jelaskan spesifikasi dan ukurannya. Oke, contoh di sini sebelah yang foto pertama ya, foto pertama itu ada fashion. Ada fashion itu merek, ya, merek. Lalu celana panjang itu modelnya. Kulot motif kotak itu spesifikasinya. Nah, kalau misalnya jualan fashion ini boleh diikutin. Misalnya nih mereknya apa nih? Kalau misalnya Bapak Ibu punya merek, boleh dicantumkan di bagian depan ya, di bagian depan. Ya, kalau misalnya mungkin Aji Shop ya, Aji Shop celana panjang kulot motif kotak. Nah, itu udah bagus ya. Lalu untuk makanan mungkin Bapak Ibu ada yang jual makanan, ini Bapak Ibu bisa juga masukin kata kunci pertama itu mereknya Bapak Ibu. Misalnya ini Ovaltine currency cream ya, spesifikasinya currency cream selai, lalu ukurannya. Ini kalau makanan wajib menyertakan ukuran. Ukurannya 400 gram. Ya, jadi merek, spesifikasi, ukuran. Ya. Nah, kalau yang handmade, kerajinan, nama judulnya apa gitu ya. Misalnya kita jualannya bunga mawar, handcraft, monte akrilik. Untuk monte akrilik ini nama bahan. Ya, jadi bisa disertakan nama bahannya. Oke, ini Bapak Ibu boleh screenshot ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Jadi judul produk udah. Lalu deskripsi produk ya. Nah, untuk deskripsi produk ini beritahu pembeli produk yang kita jual. Kita jual apa nih gitu ya. Oke, kita jelaskan. Lalu highlight penjelasan yang sering ditanyakan. Misalnya bahan. Nah, ini di highlight aja bahannya. Tunjukkan ciri khas toko kita.
Kalau misalnya ada bonus, boleh disertakan di deskripsinya mendapatkan bonus apa, bla 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 gitu ya. Lalu gunakan bahasa yang casual. Setelah itu deskripsi produk ya, untuk deskripsi produk yang pertama kata kunci produk di 140 karakter pertama. Jadi Bapak Ibu bisa kopas aja, jadi dari judul yang pertama tadi taruh di deskripsi lalu jelaskan keunggulannya, manfaatnya apa. Ya, jangan lupa sapaan juga. Tambah tempat produksinya kalau ada, lalu keunggulan dan manfaatnya apa, cara menggunakan atau cara merawatnya bagaimana, ukurannya harus udah pasti ukuran kalau kita jualan baju ya, fashion, ukurannya harus kita jelaskan. Kalau ada pilihan warna juga, keunggulan berbelanja di toko kita apa. Lalu yang terakhir call to action. Call to action itu kata-kata ajakan untuk membeli. Seperti contoh, ayo buruan belanja di toko, silakan diorder Kak, produk kita ready stock kok, gitu ya. Itu bisa call to action. Lanjut, kita mulai menjual jualan di Shopee ya. Nah, ini kita sudah mulai praktek. Saya sambil prepare untuk prakteknya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Bapak Ibu semua, kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Kita bisa ketik di kolom chat. Di kolom chat bisa Bapak Ibu ketikkan, karena ini topiknya sangat menarik ya Bapak Ibu ya, bahwa mungkin belum semua punya akun Shopee, atau ada juga yang tadi kayak kata Mbak Nindi udah punya akun Shopee tapi belum maksimal. Baik. Ini Mas Aji ada satu pertanyaan. Mungkin Iya, bisa boleh. sambil dijawab. Dari Mbak Yuli, dari usaha Tradiajeng, di Shopee sering mengadakan promo free ongkir. Bagaimana caranya ongkirnya ya, sedangkan kita harus talangin ongkirnya. Silakan Mas Haji. Oke, bagus pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kita nggak perlu sebenarnya menalangi ongkirnya, karena kalau misalnya kita menggunakan jasa ekspedisi JNT, si cepat dan lain-lain, ya kita aktifin itu nggak perlu menalangi ongkirnya lagi. Kecuali yang tadi, Pos Indonesia dan Indalogistik Kargo. Itu kelemahannya tadi ya, untuk ongkirnya. Kita talangi ongkirnya dulu, tapi jangan khawatir, untuk ongkirnya nanti akan digantikan setelah barangnya diterima oleh pembeli. Seperti itu. Baik, nanti kalau belum jelas bisa ditanya lagi ya Mbak Yuli. Pertanyaan selanjutnya Mas Haji datang dari Mbak Nindi Nareswari. Kalau mau tanya, boleh. Kalau jualan makanan, barusan saya mau perbaiki deskripsi. Bagaimana mau menjelaskan, sedangkan makanan tidak ada jenis warna? Silahkan ya. Mas Aji. Oke. Ya, nggak usah dijelaskan warnanya ya Ibu ya. Jadi jelaskan aja beratnya mungkin, lalu jelaskan bahannya apa aja gitu ya, rasanya apa, nah itu bisa dijelaskan. Bapak Ibu sebenarnya nggak usah perlu pusing ya untuk deskripsi. Kalau misalnya memang Bapak Ibu nggak bisa buat deskripsi, Bapak Ibu bisa ambil contoh toko-toko besar di Shopee. Ya, banyak tuh biasanya produk jualannya sama. Nah, kalau misalnya sama, itu Bapak Ibu bisa tuh ambil contoh, contek aja, ya. Contek, modifikasi, tapi jangan semuanya dicontek ya, tapi dimodifikasi gitu. Oke? Baik. Terima kasih Mbak Nindi. Jadi itu ya Mbak Nindi. Jadi kalau pempek warnanya kan belum digoreng putih, putih atau bau pucat, terus sudah digoreng jadi coklat. Gitu aja Mbak. Kemudian ini Mas Aji dari pertanyaan dari Mbak Siti Muslihatun atau Mbak Mus. Mau tanya aja Pak soal administrasi Shopee. Tolong jelaskan Pak. Oke, administrasi di Shopee. Sebenarnya kita tidak memungut biaya apapun ya, termasuk administrasi. Termasuk kalau berbeda ya, kecuali kita mendaftarkan program-program yang memang berbayar di Shopee. Contoh, gratis ongkir ekstra. Gratis ongkir ekstra ini kena biaya admin ya. Cashback ekstra juga kena biaya admin. Nah, selain itu kita nggak ada komisi apapun gitu ya. Dan juga satu misalnya nih, ini memang udah dari pemerintah ya, udah mengajukan pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya
Untuk orderan di atas 100 itu kita sudah dikenakan pajak. Tuh ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak usah khawatir, pajaknya nggak gede kok, paling cuma 0, berapa persen aja. Ya. Gitu. Gitu ya Mbak Mus. Jadi untuk administrasi tergantung, tadi tuh kalau penjelasannya Mas Aji tergantung jenis yang dipilih. Kemudian satu pertanyaan lagi Mas Aji dari Mbak Dewi Sri Astuti. Kalau Pak mau bertanya bagaimana perhitungan toko yang mengadakan subsidi ongkir? Oke. Untuk subsidi ongkir perhitungannya kan beda-beda ya, biasanya setiap toko ya ada minimal belanja 120.000, ada minimal belanja 90.000. Nah, ini dari sistem Shopee-nya sendiri ya. Jadi kita tidak bisa mengatur untuk ongkos kirimnya ya, gratis ongkos kirimnya minimal belanja berapapun itu kita tidak bisa mengatur, tapi dari sistem Shopee ya. Untuk nanti kita akan belajar cara daftar gratis ongkir. Tentunya gratis ongkir ini gratis ongkir yang biasa ya, yang mungkin minimal belanja 120 atau 90.000 dan ini gratis ya, nggak ada biaya apapun, nggak ada biaya administrasinya. Oke, jadi stay tune aja. Kita langsung praktek aja ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita jawab di akhir sesi ya, Mas Agus ya. Boleh, silakan lanjut Mas Haji. Oke. Oke, ini udah terlihat jelas belum tampilan aplikasi Shopee saya? Boleh diinformasikan? Sudah Pak, jelas. Ya, mantap. Masih semangat? Sepertinya Semangat Pak, semangat. 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 Mantap, mantap. Saya juga semangat ya jadinya jelasin ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau sambil cemil, apa yang mau sambil makan boleh ya. Dan juga mungkin kalau ada yang menggunakan laptop untuk kelasnya, jadi bisa langsung ikut praktek juga boleh ya. Tapi nanti saya akan share juga. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita jualan di Shopee. Pertama adalah setting akun dulu tentunya. Cara setting akunnya ada di mana Mas Haji? Setting akunnya ada di menu saya yang saya lingkarin. Ya. Nah, menu saya ini adalah menu utama Shopee. Jadi, untuk akun penjual atau pembeli itu masuknya ke menu saya. Paham ya? Kita klik dulu menu saya. Oke, nah setelah itu keluar tampilan seperti ini. Ya, ini adalah menu penjual nih. Akun penjual awalnya ya. Lalu kita cari pengaturan akun dulu. Nih, pengaturan akun. Oke, terlihat. Kalau sudah terlihat, tinggal kita klik aja. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengisi 3 menu ini. Nah, 3 menu ini. Yang pertama, profil saya, alamat saya, kartu rekening bank. Oke, kita masuk ke profil saya dulu. Nah, di profil saya ini, Bapak Ibu bisa ganti logo Bapak Ibu ya di foto profilnya, bisa diganti logonya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada foto foto logonya, foto mereknya, boleh lebih bagus ya karena lebih profesional, lebih elegan, lebih cantik ya. Jangan pakai foto selfie ya. Kita mau jualan jangan lagi foto selfie. Kalau bisa pakai foto logo. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa tekan ini untuk ubah background. Ya, jadinya yang seperti gambar di belakang ini. Nah, kalau udah, lalu kita masuk ke nama. Untuk nama ini nama pribadi aja. Ya, nama lengkap juga boleh, nama panggilan boleh, terserah. Nah, ini untuk username ini banyak ditanyakan nih. Mas Haji, ini username saya kenapa nggak bisa diganti? Mas Haji, kenapa nih username-nya seperti ini? Gitu ya. Saya mau jelaskan untuk username. Kalau misalnya Bapak Ibu baru join, baru daftar akun di Shopee, itu biasanya mendapatkan username acak atau random. Itu Bapak Ibu bisa ganti username-nya ya. Setelah diganti, atau seperti saya ini ya, ini udah diganti, ini tidak bisa diganti lagi. Jadi hanya sekali aja. Username hanya sekali aja digantinya ya. Paham ya? Jadi nggak bisa diganti lagi.
Oke, setelah itu masuk ke profil. Nah, profil ini apa? Profil ini adalah kejelasan toko kita. Kita ini jualan apa sih di toko kita ini, gitu ya. Ini kita jelaskan di sini bisa. Saya Automotive Store menjual berbagai macam kebutuhan kendaraan. Nah, Bapak Ibu bisa ikutin. Misalnya nih, jualannya Bapak Ibu sama nih di toko besar yang ada di Shopee. Itu bisa Bapak Ibu contoh juga. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung untuk mengisinya. Nah, lalu bisa dijelaskan juga jam kerjanya, ya, hari kerjanya, pengirimannya kapan aja bisa dijelaskan. Oke? Kalau sudah, tinggal klik simpan. Kalau udah, kita klik simpan. Lalu Bapak Ibu bisa ubah jenis kelamin. Kalau nggak perlu ya, kalau jenis kelamin ya pasti sama semua. Lalu tanggal lahir boleh diganti kalau mau ganti. Nomor handphone kalau mau ganti juga bisa diganti di profil ini. Nah, email, saya menyarankan email harus ditautkan ya. Karena nanti kalau ada apapun, misalnya perubahan password atau mau ganti nomor handphone, ganti password, itu masuk ke email juga. Jadi email jangan sampai lupa ditautkan. Lalu sosial media, nah banyak nih yang jualan di sosial media ya. Nah Bapak Ibu bisa tautkan. Facebook, misalnya jualan di Facebook bisa nih dipasangkan atau dihubungkan. Di Instagram apalagi, Twitter juga boleh. Nah, ada yang di YouTube juga nih. Jadi, nanti kalau misalnya kita upload produk kita di Shopee, kita mau share ke sosial media yang kita tautkan, itu gampang, tinggal sekali klik doang. Sekali klik aja, udah tinggal ke share. Itu ya. Bu Siti mengubah email, ya bisa ya untuk diubah emailnya, tinggal diklik aja tadi. Yang di sini. Aja. Password juga bisa. Sini di profil tadi ya. Oke, untuk menu profil udah jelas. Kita back lagi. Nah, selanjutnya alamat saya. Oke, ini penting alamat saya ini agar kurirnya yang mau yang mengambil paket kita itu tidak tersesat tentunya ya. Makanya kita mengisi alamat. Jadi kalau kita penjual, kita mengisi alamat sebagai alamat toko. Ya, gimana cara mengisinya? Itu tambah aja di alamat baru. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, udah mengisi alamat juga, mungkin beberapa. Lalu isi nama lengkapnya, nama lengkap ya, atau nama panggilan, nama yang dikenal oleh orang-orang kampung atau orang-orang yang di sekitar. Kakakku kita, tolong bajunya. Boleh di-mute dulu. Terima kasih. Nah, setelah itu, setelah nama lengkap atau nama panggilan, nama nomor handphone. Nah, nomor handphonenya yang aktif. Nomor handphone aktif, lalu ini biasanya udah otomatis provinsi, kecamatan, kotanya biasanya otomatis. Ini otomatis biasanya kalau kita mengaktifkan GPS. Lalu kode pos. Nah, kode pos ini misalnya nih, Bapak Ibu, kode posnya nggak ada di sini misalnya. Misalnya kode pos saya 76125. Nah, nggak ada di sini kan? 76125 ya, nggak ada. Kita cari aja yang terdekat, misalnya 76124 terdekat. Lalu 76125 kode pos kita yang nggak ada di list tadi, itu Bapak Ibu bisa masukkan di nama jalan ini. Ya, misalnya jalan Panjaitan. RT 47, nah masukin kode posnya 76125. Itu ya. Nah, lalu konfirmasi misalnya gitu. Nah, seperti itu ya untuk misalnya kode posnya tidak terlist atau terdaftar di list Shopee. Oke. Kalau udah nomor telepon alamatnya, terus untuk penjual ini saya menyarankan untuk atur sebagai alamat tokonya diaktifkan. Nah, berarti ini adalah alamat toko kita. Ya. Lalu kalau udah klik kirim. Gitu. Simpel ya, gitu aja ya cara mengisinya.
Nanti akan tampilannya seperti ini nih. Ya, tampilan seperti ini. Lalu kita yang terakhir itu kartu rekening bank. Ini gunanya apa? Tentunya gunanya adalah untuk menarik penjualan kita ya. Jadi di Shopee ini Bapak Ibu tidak langsung kita terima uangnya ke rekening bank kita. Tapi dimasukin dulu di saldo penjual yang ada di Shopee. Ya, atau akun dompet virtual lah. Dompet virtual yang ada di Shopee. Kalau udah biasanya itu kita klik dulu saldonya untuk kita teruskan atau kita cairkan ke rekening bank yang sudah terdaftar. Nih, kalau saya ada 2 ya, ini hanya contohnya. Cara mengisinya adalah gampang banget, tinggal tambah rekening bank, lalu nama pengirim dari rekening banknya, ya ini sesuaikan dengan buku tabungan, nomor rekeningnya apa, nama banknya apa, nama cabang apa, kota apa. Ini ikutin aja yang ada di buku tabungan ya. Lalu klik lanjutkan. Nanti kalau udah, tampilannya akan seperti ini ya. Rekening bank kita terdaftar. Verifikasi ya. Oke, untuk di menu ini udah jelas ya, ini gampang banget. Kita back lagi, kita ke ulang lagi. Nah, setting akun udah selesai. Lalu kita langsung aja ke praktek cara jualannya. Masuk ke menu saya lagi. Ya, masuk ke menu saya. Lalu untuk akun penjual ini ada di pojok kiri atas yang saya kotakin ini, yang saya tandain. Nah, di sini ada namanya toko saya. Ini adalah akun penjual kita. Kalau misalnya Bapak Ibu belum jualan, belum ada upload produk, biasanya itu namanya mulai jual. Ya, klik aja. Mulai jualnya diklik aja atau toko saya diklik. Nah, ini tampilan toko kita nih. Tampilan penjualan kita. Tampilan jualan kita ya. Nah, karena saya udah berjualan, ini banyak banget menu yang sudah terbuka. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum berjualan sama sekali, itu hanya ada menu tambah produk baru. Klik aja tambah menu tambah produk barunya, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini saya mau coba jualan ya, coba jualan. Kita tinggal klik aja tambah foto. Kita ambil yang di galeri aja ya, kita ambil yang di galeri. Lalu pilih yang mana yang mau dijual. Misalnya saya mau menjual masker. Nah, ini. Oke, kalau udah dicentang-centang, lalu klik tanda centang di ujung kanan. Nah, sudah tampil foto produk kita. Nah, saya mau yang banyak ini ditampilkan di foto utama. Kita jadikan gunakan sebagai foto cover. Jadi nanti jadi foto utamanya. Nah, jadi utama kan jadi foto. Setelah itu kita isi nama produknya. Ini saya sudah kopas ya. Ini kopas. Nah, ini kita jualannya masker kain. Ya, ini saya kopas. Di sini ada masker kain 3 lapis tidai washable masker 3 ply gitu ya. Nah, ini jelaskan juga, ini banyak jelaskan tidai premium gitu ya. Nah, tapi dia lupa nih untuk menaruh nama tokonya atau mereknya. Misalnya kalau saya taruh Aji Shop lah ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tiruin nih. Kalau ada Bapak Ibu punya merek sendiri bisa ditiruin seperti ini. Kalau udah, lalu deskripsinya. Ini saya kopas lagi deskripsinya.
Nah, untuk yang pertama di sini ditulis ulang ya untuk masker kainnya gitu ya, masker ganti-gantinya ditulis ulang. Biasanya di sini nih teman-teman atau Bapak Ibu nih, kenapa toko saya di Shopee itu sepi, tidak ada yang mengunjungin? Biasanya dari kata kunci, judul, dan deskripsi. Jadi saya menyarankan banget untuk dibenerin nih judul produknya dan deskripsinya ya. Kalau misalnya ada yang mencari masker kain 3 lapis, ya, nanti otomatis keluar nih produk kita di pencarian ya. Kalau di sini juga ditambahin di deskripsi, nanti juga otomatis keluar. Nah, untuk deskripsi ini Bapak Ibu bisa jelaskan ya kegunaannya, manfaatnya, terus cara pemakaiannya gitu, cara pencuciannya bagaimana, kelebihannya apa bisa dijelaskan. Ini dijelaskan juga beratnya. 1 kilogram dapat 70 piece masker. Ya, model masker unisex bisa dipakai oleh perempuan dan laki-laki, dijelaskan. Nah, lalu biasanya banyak juga, mungkin Bapak Ibu ada yang jualan masker juga ya di sini ya. Untuk kategori ini kategori masker banyak yang sembarangan ya atau asal. Gitu. Untuk kategori ini Bapak Ibu bisa pilih, ini masker ada di otomotif. Nah, lalu mana ya? Aksesoris pengendara motor. Nah, ketemu masker. Masker. Nah, jadi sesuai ya kategorinya masker. Ini masih banyak sih kategori, banyak banget. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jualannya makanan, masuknya di makanan, ya dipilih aja kategori lagi di otomotif, tadi lalu di aksesoris pengendara motor. Oke, udah jelas ya kategori, jangan sampai asal juga. Untuk merek, nah untuk merek ini saya menyarankan agar isi tidak ada merek aja. Walaupun Bapak Ibu punya merek sendiri, saya menyarankan isi tidak ada merek. Oke, karena kalau sembarangan atau produk kita palsu, itu terdeteksi oleh sistem, nanti produk kita akan diblokir oleh sistem ya. Biasanya produk-produk yang diblokir itu biasanya di deskripsi menyantumkan nomor WhatsApp, itu tidak boleh. Lalu merek juga sembarangan isi, itu tidak boleh. Ya. Jadi produk kita akan diblokir oleh sistem. Untuk harga, ini harga produk aja, misalnya 20.000, sorry. Gak usah ditambah ongkos kirim, jadi harga jualannya aja, harga produknya. Stoknya ada berapa? Nah, untuk variasi, nah saya mau sedikit jelasin tentang variasinya. Cara mengisi variasi ini mudah banget. Tinggal kita, misalnya saya hapus aja dulu semuanya ya. Kita klik ubah, tadi lalu kita klik ini. Oke, variasi udah terhapus semua. Saya mau nambah variasi, misalnya warna. Ya, kita klik dulu, nama variasi besarnya, warna, lalu klik tambah. Misalnya warnanya putih, ya, kita centang, lalu klik tambah lagi, misalnya warnanya biru. Oke, misalnya warnanya merah, gitu ya. Oke, nah misalnya merah habis, ya udah nggak apa-apa, tinggal di tanda silang aja, klik aja tanda silangnya. Oke, kalau udah, lalu klik selesai. Nah, kalau udah selesai, nanti akan berubah menu begini ya. Nanti diklik lagi nih, putih, birunya nih diklik sampai berwarna orange. Nah, Bapak Ibu bisa nambah foto produk variasinya di sini, bisa ditambah, ataupun kalau nggak mau nambah nggak apa-apa, ya tinggal matikan aja nih. Nah, oke.
Setelah itu, selanjutnya atur stok dan harga. Nah, misalnya untuk warna putih, harganya sama aja ya, putih dan biru. Stoknya 10, 10. Udah, klik simpan. Oke, variasi udah terisi. Itu cara mengisi variasinya ya. Misalnya Bapak Ibu masih bingung, boleh ditanyakan. Lalu untuk grosir, ini grosir harga, saya hapus dulu deh. Nah, untuk grosir ini Bapak Ibu isi minimal pembelian sampai maksimal pembelian, lalu dapat harga satuannya lebih murah. Misalnya tadi 20.000 ya harga satuannya ya. Misalnya ada yang saya pengen minimal belanja 5 piece sampai 10 piece, itu dapat harga 19.000. Nah, dapat harga lebih murah. Misalnya dia minimal pembeliannya 5 piece, dapat harga 19.000. Maksimal 10 piece, dapat 19.000. Misalnya mau saya tambahkan di 11 piece, sampai maksimal 20 piece, itu dapat harga 18.500 lah. Nah, itu bisa ya. Kalau udah, tinggal klik simpan. Untuk grosir udah selesai. Lalu ini wajib diisi ongkos kirim. Ongkos kirimnya. Nah, ini saya matikan dulu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ingat juga agar terhindar dari selisih ongkir. Untuk berat produk, Bapak Ibu misalnya produknya itu beratnya 500 gram. Misalnya ya, 500 gram. Tapi setelah di packing itu beratnya naik 700 gram. Maka yang kita isi di berat produknya adalah 700 gram. Ya, berat yang sudah di packing yang kita isi. Jangan berat produknya. Takutnya kita malah nombok. Misalnya banyak yang belanja gitu ya. Pembeliannya 20 piece, misalnya 30 piece gitu ya. Takutnya kita yang nombok. Ya. Jadi berat produk ini berat yang sudah di packing. Setelah itu ini untuk lebar paket, panjang dan tingginya ini opsional, Bapak Ibu boleh isi, boleh tidak ya. Untuk wajib diisinya ini jika produknya Bapak Ibu itu besar atau panjang ya. Jadi kalau misalnya panjang atau besar itu boleh diisi. Ini wajib diisi lebarnya. Tapi kalau normal-normal aja kayak kotakan kecil itu nggak usah diisi. Nah, kalau misalnya nih kayak lemari, kulkas gitu ya, yang gede-gede gitu, ini wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Karena katanya volume di ekspedisi itu. Ya. Untuk terhindar dari selisih ongkir. Nah, setelah itu aktifin jasa kirim yang Bapak Ibu sukai, yang Bapak Ibu misalnya terdekat aja lah ya. Yang menurut Bapak Ibu bagus, misalnya saya mau mengaktifkan JNT Express. Oke, lalu si cepat ready. Oke, sudah ya. Dua ini aja nggak apa-apa. Atau mau diaktifin semua boleh. Ini karena saya sudah berjualan, makanya ekspedisinya banyak ya. Mungkin kalau Bapak Ibu masih baru berjualan, ekspedisinya masih sedikit aja. Dari Bu Nindita, ukuran paket panjang, lebar, dan tinggi saya isi ukuran kemasan per produk. Bisa, boleh. Ya. Boleh ya Bu, boleh diisi dengan lebar panjang produk. Atau lebih baik juga kalau udah di packing. Kalau udah di packing baru di kira-kira berapa nih panjang lebarnya kalau udah di packing gitu. Itu boleh dilebihkan aja. Ya. Nah, lalu tadi kita sampai aktifin jasa kirim. Ya, ini jangan sampai diaktifin ya Bapak Ibu ya. Saya menanggung ongkos kirim ini. Karena kalau kita aktifin ini,
Contoh, saya aktifin nih. Nah, kalau kita aktifin ini, ongkos kirim akan ditanggung oleh kita penjual ya, pembeli tidak dibebankan ongkos kirim ya. Jadi jangan sampai kita menambah ongkos kirimnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi nggak usah diaktifin aja. Kalau udah, kita tinggal klik simpan. Nah, kita tadi udah mau selesai nih kondisinya, baru ya tentunya. Nah, ini kalau misalnya pre-order ini misalnya Bapak Ibu jualannya itu dibuat dulu ya. Ini bisa mengaktifkan pre-order. PO biasanya orang-orang nyebutnya PO ya. Nah, untuk PO di Shopee ini minimal itu ada 7 hari. Minimal 7 hari dan maksimalnya 15 hari. Maksimalnya 15 hari. Ya. Jadi misalnya nih minimal 7 hari aja ya. Misalnya nih Mas Aji, saya memang barangnya PO, tapi 2-3 hari udah ready, siap kirim. Itu gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa ya, karena di sistem Shopee minimal 7 hari. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Nanti dijelaskan aja di deskripsinya. Produk kita PO 2-3 hari gitu ya. Nanti dikirim setelah hari berikutnya atau hari keempatnya dikirim. Dijelaskan aja ke pembelinya ya. Oke, karena ini barangnya ready, jadi nggak usah diaktifin PO-nya. Setelah itu udah selesai. Kita cek lagi aja ke atas, apa yang mau dibenerin gitu kan ya. Dicek-cek, ada yang salah atau enggak. Kalau udah benar semua, tinggal klik tampilkan. Jangan diklik simpan. Kalau disimpan ya tersimpan gitu ya. Kita klik tampilkan. Nah, kalau klik tampilkan ini otomatis upload produk kita ini ditampilkan. Klik tampilkan. Oke, produk berhasil diupload. Mudah banget ya Bapak Ibu ya, ini mudah banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah upload produk, ini gampang banget lah. Kalau sambil makan, mau sambil tidur juga sambil upload produk juga bisa. Ya. Oke, ini saya mau nyombong sedikit. Ini saldo penjualan saya. Ini ada 43.000 ya. Produk saya ada yang laku, alhamdulillah. Ya. Oke, lalu di mana caranya untuk melihat produk kita yang sudah diupload tadi? Cara melihatnya tinggal kita scroll aja ke bawah, gitu ya. Nah, kelihatan nih, ini produk kita. Kenapa warna hitam blur gini? Gak apa-apa, Bapak Ibu bisa klik tanda silang aja. Atau kalau mau di-share dulu, boleh ya, di-share dulu. Kita share dulu. Saya mau share ke WA tadi ya, ke grup WhatsApp kita. Nah, gitu. Kalau kita share ke grup WhatsApp. Udah ya. Oke, kita klik aja tanda silangnya langsung. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ini penting juga buat toko baru gitu ya, toko yang baru mulai berjualan. Ini diklik, jangan lupa diklik nih, naikkan produk. Fungsinya apa nih Mas Aji, naikkan produk? Naikkan produk, ini fungsinya agar produk kita tampil di halaman pertama atau di teratas ya, di halaman pertama. Di menu terbaru ya, di menu terbaru. Jadi bukan kalau orang nyari gitu masker kain langsung keluar produk kita, enggak, tapi di menu terbaru. Di halaman pertama di menu terbaru ya. Ini Bapak Ibu bisa naikkan produk maksimal 5 produk. Maksimal 5 produk dan bisa kita naikkan selama 4 jam sekali. Ya. Naikkan produk maksimal 5 produk. Dan kita bisa menaikkan kembali di selama 4 jam sekali. Oke. Lalu, ini masih banyak ya waktunya ya. Lalu kita mau mempercantik toko dulu kali ya. Kita sebelum ke gratis ongkir, kita percantik toko dulu. Gimana cara mempercantik toko? Kita ada di asisten penjual. Nih, Bapak Ibu nih, kalau misalnya fotonya masih selfie, ya kalau saya kan udah ini ya, udah toko ya, keren. Nah kalau misalnya mau ganti nih foto selfie-nya jadi foto
foto produk foto logo kita atau foto merek kita. Itu kita klik asisten penjual, lalu masuk ke profil toko. Nih, profil toko. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kreasikan agar gimana caranya agar tokonya lebih cantik, lebih elegan, lebih profesional lagi. Di sini ya, di profil toko. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ubah. Tadi di profil ya, kalau misalnya udah ubah atau belum ubah bisa diubah di sini, di profil toko. Lalu, nama toko ini, jadi jangan khawatir ya kalau username-nya nggak bisa diubah lagi. Jadi nama toko bisa diubah. Nah, nama toko ini Bapak Ibu bisa ubah, tapi nggak bisa diubah terus-terusan ya, atau maksudnya hari ini diubah, besok diubah, gitu. Itu nggak bisa. Menunggu 30 hari, ya, nunggu 1 bulan lah untuk bisa mengubah nama tokonya. Ya, jadi dipastikan aja ini nama tokonya benar ya. Untuk mengubah nama toko. Lalu, biasanya kan ada tuh banner-banner yang ada di tokonya orang-orang tuh. Nah, itu Bapak Ibu bisa tuh tambahkan foto bannernya di sini. Kalau saya biasanya, kalau saya ini tokonya adalah testimonial orang-orang yang sudah belanja di toko saya gitu ya. Jadi saya jadikan banner gitu ya. Oke. Jelas ya, lalu deskripsi tokonya yang tadi saya sudah jelaskan di profil tadi. Ya, kita jelaskan produk jualan toko kita itu apa aja, jam kerjanya kapan aja, pengirimannya kapan aja. Nah, ini di sini untuk cara mempercantik toko kita ya. Bapak Ibu. Kalau udah, klik simpan. Oke. Ya. Terakhir, saya mau memberitahu bagaimana caranya agar toko kita itu ada subsidi gratis ongkir. Masuk ke beranda, ya, di halaman awal Shopee. Di halaman awal Shopee bisa dilihat, ya, untuk daftar gratis ongkir toko kita itu ada di sini, gratis ongkir ekstra. Nah, diingat-ingat ya, ada di gratis ongkir ekstra. Tinggal diklik aja gratis ongkir ekstra. Nah, lalu setelah itu masuk ke halaman selanjutnya, kita klik semua gratis ongkir. Klik ini sampai berwarna orange. Klik. Oke. Kalau sudah diklik, tinggal kita scroll ke bawah sampai ketemu daftar sekarang. Nah, kalau udah ketemu daftar sekarang, oke, kita tinggal daftar aja. Nah, karena saya sudah terdaftar gratis ongkir, jadi saya nggak perlu mengisi apa-apa lagi. Kalau Bapak Ibu belum mengisi atau belum terdaftar di gratis ongkir, ini Bapak Ibu bisa isi nama lengkapnya di EKTP, nomor EKTP-nya berapa, lalu foto KTP-nya, ya, foto KTP. Setelah itu yang terakhir, upload foto selfie dengan KTP-nya. Nah, tips saya agar di-approve oleh tim Shopee, ya, agar di-approve gratis ongkirnya ini di foto selfie-nya. Saya menyarankan agar nama dan nomor di EKTP-nya terlihat jelas. Ya. Bu Dewi, kenapa saya verifikasi KTP gagal terus? Nah, itu ada alasannya biasanya. Saya lanjut dulu ya untuk bagaimana supaya agar pihak Shopee ini meng-approve, memverifikasi daftar gratis ongkir kita ya. Saran saya adalah di-upload foto diri dan KTP ini. Untuk foto ini saya menyarankan agar nama dan nomor EKTP-nya itu terlihat jelas. Walaupun muka kita buram, itu nggak apa-apa. Ya, yang terpenting itu nama dan nomor EKTP-nya terlihat jelas. Ya. Dan menunggu 3 kali 24 jam. 3 hari ya. Ditunggu nanti akan ada masuk notifikasi diterima atau enggak.
dan itu nanti kalau misalnya enggak, ada alasannya kenapa enggak diterima. Ya. Oke. Sampai sini untuk praktek kita, saya mau share screen terakhir, tips dan triksnya ya. Sebentar, sorry. Tips dan triks berjualan di Shopee. Alright, sebentar. Nah, sudah terlihat ya, ini tips meningkatkan penjualan kita di Shopee. Jadi jangan sampai meremehkan nih tips-tipsnya nih, harus diikutin ya. Oke, sudah terlihat ya. Tipsnya adalah yang pertama, konten. Perbanyak aja jualan kita. Ya, mau itu jualan kita sembarangan gitu ya, maksudnya macam-macam gitu, jual aja. Macam-macam jual aja di produk di Shopee. Apapun ya. Jual aja, perbanyak jualan kita ya, minimal 10 lah yang kita jual di produk di Shopee, itu minimal 10 produk lah. Ya, banyak aja, mau jualnya 100 produk, 200 produk, itu nggak apa-apa, banyakin aja. Setelah itu, setelah diperbanyak, foto produknya yang pasti, jelas dan menarik. Pasti ini harus ya, wajib diikutin. Foto produk, karena kita jualannya online, ini foto ini berperan penting sekali gitu ya di penjualan kita. Ya, jangan asal-asalan ya kalau foto ya. Mungkin nanti Mas Agus bisa ngasih pelatihan tentang foto produk. Ya. Lalu deskripsi produk ya, ini harus detail dan jelas juga. Ya. Setelah itu promosi. Nah, nanti daftar gratis ongkir ya, udah pakai promo toko atau voucher, nanti kita akan belajar di kelas selanjutnya, atau Bapak Ibu bisa langsung acak-acak aja aplikasi Shopee-nya, di tes ya, untuk mengaktifkan promo tokonya atau harga coretnya atau vouchernya. Aduh, tanya Pak, dari Kak Nindita, tanya Pak mau ikut program diskon 12-12, waduh. Bagus sih sebenarnya niatnya, ini mendongkrak penjualan juga. Nanti saya akan share ya, nanti kita lanjut. Kita lanjut lagi tadi, tips sudah meningkatkan penjualan di Shopee. Gunakan juga fitur naikkan produk tadi yang saya sudah praktekkan. Ya, sering-sering aja digunakan. Lalu jangan lupa ya untuk interaksi, share ke sosial media, ya ke semua sosial media, mau itu TikTok, YouTube, atau yang lainnya gitu ya. Di-share aja, nggak usah malu ya. Kalau udah di-share, otomatis mereka udah tahu kita jualan apa. Lalu Shopee Live, kalau Bapak Ibu mau gunakan Shopee Live, boleh. Oh, ini bisa meningkatkan interaksi ke pembeli, bisa meningkatkan followers juga, ya, bisa meningkatkan exposure produk kita juga. Ya, Shopee Live dan Shopee Feed. Untuk Shopee Feed, ini sama seperti Instagram pada umumnya ya, kayak kita membuat Insta Story. Ini akan kita ajarkan di kelas bimbel pokoknya lah, Shopee Live, Shopee Feed ini. Lalu yang terakhir adalah fast respon. Ya. Karena pembeli tidak mengechat satu penjual aja. Nah, tapi kalau bisa kita fast respon. Oke, itu tadi. Ini Bapak Ibu boleh screenshot ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu aja yang saya bisa share di hari ini. Saya balikin lagi ke Mas Agus. Mungkin Mas Agus mau membacakan pertanyaan. Mungkin Mas Agus. Kan? Baik. Oke Mas Haji, bisa ditutup dulu share screen-nya. Oh, baik. Baik. Oke. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu semua. Dan sudah banyak sih pertanyaan, namun juga ada dijawab oleh Mas Aditya ya dari Shopee. Ya, salah satu pertanyaan yang memang ditanyakan sama teman-teman ini adalah seperti pertanyaannya Mbak Nora Freni. Sebentar saya scroll ke atas ya.
Baik, ini pertanyaan dari Manora Friani. Bagaimana caranya supaya toko kita bisa muncul di beranda toko Shopee biar orang-orang langsung tertarik pas buka halaman Shopee dan misal kita jual di toko Shopee produk kuliner yang sistem PO dan hanya pemasarannya di wilayah kota kita aja. Gimana supaya pembeli Shopee di kota kita langsung tahu toko kita? Intinya tuh kayak gimana caranya kalau habis upload atau edit produk itu bisa di beranda utama. Gitu sih Mas Aji. Oke, itu intinya ya. Bagaimana caranya agar produk kita di beranda utama ya. Biasanya kalau di beranda itu ada flash sale, terus ada hot deals, terus ada rekomendasi produk-produk yang mau dibeli gitu. Ini sebenarnya yang di beranda ini beda-beda, Bapak Ibu. Kalau saya di berandanya karena saya mencarinya apa tadi itu vape mungkin ya, rokok elektronik itu atau liquid dan lain-lain. Nah, itu di beranda saya itu full seperti itu gitu. Atau baju anak. Nah, itu beranda saya itu keluarannya baju anak semua gitu. Jadi tergantung dengan pembeli ini mau beli minatnya apa. Karena minat pembeli macam-macam ya. Mungkin ada yang suka otomotif, jualan aksesoris motor, aksesoris mobil. Nah, itu di berandanya itu aksesoris semua. Gitu. Nggak akan ada jualan makanan, itu nggak ada. Karena sesuai rekomendasi, apa yang mereka cari, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu jualannya makanan, kalau yang tadi Mas Moika Food, itu tadi bakso aci ya. Nah, itu bisa jadi masuk ke halaman beranda karena Bapak Ibu mungkin mencari makanan gitu. Nah, itu beda-beda di setiap orang, di setiap aplikasi itu beda-beda ya untuk di berandanya. Berarti semua tergantung pencarian pembeli ya, Mas? Iya, benar. Benar, Mas Agus. Tergantung dengan pencarian pembeli. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Puji. Iya, Pak Puji udah jawab ya. Oke. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan darinya Mbak Mus. Mbak Mus ini banyak bertanya. Sepertinya Mbak Mus ini peserta yang paling excited ini, Mas. Mbak Siti. Harus di-applause nih. Harus Semisal saya reseller atau dropshipper, saya pakai Shopee, jadi saya reseller Shopee, dropshipper Shopee, bisa tidak Pak? Kaitannya sama nomor resi yang sama, agar saya untung dan customer saya juga untung, tidak bayar ongkir. Gimana itu, Mas? Oke. Jadi perlu diperhatikan untuk dropshipper, ya, untuk dropshipper sesama Shopee ya, Bu Siti Musni, itu tidak bisa ya, Bu. Tidak bisa kita dropshipper sesama Shopee, kecuali beda marketplace. Mungkin itu masih bisa. Ya, kalau kita dropshipper sesama Shopee, itu otomatis resinya itu akan double. Ya, akan double, jadi nggak bisa ke-track, nggak bisa kebaca. Gitu. Jadi kalau misalnya saya suppliernya Ibu ya, misalnya Ibu beli di saya di toko Shopee saya gitu ya. Ibu jualannya di Shopee juga ya gitu ya. Nah, itu trackingnya nggak bisa karena kan sistemnya sekarang otomatis, resinya otomatis tidak manual. Ya, itu tidak bisa karena kedouble jadinya trackingnya ya. Seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk cari supplier atau distributor di luar Shopee yang tidak menjual di Shopee. Atau Ibu mau ngambil barang di Shopee atau jualan di lain itu bisa. Nah, dan untuk alamat ini penting untuk dropshipper. Ini alamatnya alamat si distributor atau si suppliernya ya. Misalnya distributor itu dropshipper itu kan dari misalnya saya di Balikpapan ya, terus Bu Siti di Palangkaraya. Nah, berarti otomatis saya ini menggunakan alamat Bu Siti yang ada di Palangkaraya agar terhindar yang tadi itu selisih ongkir ya. Ya, paham Pak. Wah, mantap. Alhamdulillah. Oke, Bu Siti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Aji, dan kayaknya kita udah 1,5 jam ini Mas Aji untuk pelatihan hari ini. Dan
kita akan akhiri pelatihannya ini Mas Aji, namun nanti kita masih tetap berlanjut di WhatsApp group. Jadi untuk ibu-ibu semua yang mungkin masih bertanya, karena juga terbatas kalau kita sikat terus ini nggak akan habis-habis ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu semua mungkin bisa bertanya melalui fitur di WhatsApp group. Jadi nanti bisa ditanya di situ. Jadi nanti sebisa mungkin Mas Aji untuk bisa menjawab, dan saya mengharapkan untuk Bapak Ibu tidak langsung keluar dari WhatsApp group, karena untuk Shopee ini menarik sekali seperti informasi dari Mas Aji tadi bahwa ternyata Shopee ini nomor 1 e-commerce di Indonesia. Jadi ini potensinya sangat besar. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan Shopee untuk bisa meningkatkan penjualan apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih ada ini. Baik, itu saja. Jadi terakhir dari saya, mungkin kita ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Mas Aji dan Mas Aditya dari Shopee yang sudah berkenan untuk memberikan sharing yang semangat dan keren sekali untuk kita semua UMKM di Palangkaraya. Kita kasih aplaus Bapak Ibu untuk teman-teman dari Shopee. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti bisa kita Nanti kita bisa lanjutkan kembali di WhatsApp group. Dan terakhir juga saya mau ingatkan untuk bisa ikut foto challenge. Jadi bisa foto sambil ikut pelatihan, nanti bisa dikirim ke saya. Nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari saya. Dan saya sudah screenshot beberapa pertanyaan, nanti akan saya pilih penanya-penanya beruntung. Dan kita akan akhiri pelatihan hari ini. Namun sebelumnya bisa mengaktifkan fitur kamera untuk kita bisa foto bersama Bapak Ibu. Mari. Mbak Mus, ditunggu kehadiran wajahnya Mbak Mus. Mbak Siti Muslihatun, Mbak Dewi Sriastuti, Mbak Dini. Wah, masih pada semangat ya. Iya. Baik, kita mau foto. Jadi kalau di rumah BUMN itu ada namanya senyum 227. Jadi senyum 227 itu apa? Senyum 227 itu 2 cm ditarik ke sebelah kiri bibirnya dan 2 cm di sebelah kanan dan ditahan 7 detik, ya. Jadi jadi semuanya bisa senyum 227. Dimulai. Sekali lagi 1 2 3. Baik, saya save dulu. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah berkenan mengikuti pelatihan hari ini. Saya berharap ini berguna. Nanti kalau misalnya ada episode lanjutan dari teman-teman Shopee bisa kita lanjutkan, karena kendalanya begini juga Mas Aji, bahwa tidak semua bisa ikut karena ada berhalangan, karena ada juga anak-anaknya yang mengikuti ujian sekolah, jadi handphonenya itu dipakai untuk ujian sekolah, jadi ada beberapa yang tidak bisa ikut. Jadi nanti ke depan kita bisa buat lagi pelatihan selanjutnya. Oke, ditunggu Mas Agus. Thank you. Itu saja semua. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. 3M jangan lupa, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu saja dari saya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Assalamualaikum semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aji.